Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel PKH Tarik Sidoarjo. Baik sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah menonton, terima kasih. Yang sudah komentar di channel kami sebelumnya di video-video lain juga terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Lah, yang baru bergabung sahabat-sahabatku semuanya, dukung video kami, channel kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Kita selalu berdiskusi di kolom komentar seperti sahabat-sahabat kita yang lain ya. Kita memberikan kabar dari satu daerah ke daerah lain ya. Channel PKH Tarik Sidoarjo memuat tentang berita bansos, BPNT, PKH, dan juga bansos-bansos lainnya. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, di bulan suci Ramadan ini semoga kita penuh dengan berkah, kita injek semuanya keberkahan, kebaikan di dalam diri kita ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, ada beberapa informasi yang akan kami berikan di hari ini ya. Di kesempatan hari ini kita bertatap muka. Sebelumnya kita berdoa dulu mengharapkan ridho dan keberkahan atas kegiatan kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat semuanya, informasi yang pertama adalah ini tentang banyak sahabat-sahabat kita yang menanyakan, Kak, saya desil 2, saya mau punya anak sekolah, saya lain sebagainya lah, itu kok tidak masuk, tidak dapat PKH, tidak dapat bantuan apapun, ada yang juga dapat BPNT, tetap kami syukuri, seperti itu Kak. Nah, itu nanti kita bahas ya. Yang kedua adalah siap-siap sahabat-sahabatku, ada tunjangan dari pemerintah, gelontoran bansos ya, nanti kami perdengarkan. Yang ketiga adalah rencana pemerintah yang dulu memberikan permakanan sekarang menjadi MBG, jadi jangkauannya lebih luas. Ada 3 pembahasan. Oke sahabat-sahabat, yang pertama adalah, Kak, bagaimana sih saya kok nggak dapat bantuan PKH maupun BPNT, saya ini desil 2. Tuh sahabat-sahabat semuanya, ini akan menjawab nanti relevan ya sama yang sudah mendapatkan BPNT, mempunyai anak sekolah, mempunyai lansia, atau lain sebagainya, komponen-komponen yang sah untuk KPM PKH ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, yang perlu diketahui adalah yang pertama, PKH itu adalah bantuan bersyarat yang dimana harus ada syaratnya. Di dalam PKH itu ada sekolah PKH namanya P2K2. Setiap bulan pendamping PKH melakukan pertemuan kelompok untuk meningkatkan dengan harapan pola pikir kita itu akan berubah terhadap bansos. Karena sifatnya bansos secara sementara, kedikdayaan dan kemakmuran ada di tangan kita secara pribadi. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Jangan lupa komponennya, syaratnya adalah yang pertama ada anak sekolah, ada ibu hamil, ada anak usia dini, ada lansia, ada disabilitas. Jadi 5 itu kemarin ada yang komentar ya, banyak yang juga bertanya. Kami juga di daerah kami juga ada datang ke sekretariat tanya seperti itu. Setelah dicek desilnya tinggi, tapi setelah dicek ada juga yang desilnya 2 atau 3 sahabat-sahabat semuanya. Dan untuk bansos itu ada di desil 1 sampai 4. Lah, kenapa seperti itu tidak terjadi? Bisa terjadi sahabat-sahabat ya. Hal bisa terjadi adalah sahabat-sahabat ini tidak mendapatkan bansos apapun atau sahabat-sahabat mendapatkan BPNT. Nah, ini di kepesertaan PKH. Kepesertaan PKH ini kuotanya adalah 10 juta. 10 juta penerima seluruh Indonesia. Ya, di Pulau Jawa itu banyak semuanya sahabat-sahabat. Di provinsi di Pulau Jawa itu sekitar 3 juta penerima manfaat ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, itu semuanya 3 juta penerima. Kalau DKI Jakarta kurang tahu ya data update-nya. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, kuotanya sudah penuh. Bagaimana Mas saya bisa mendapatkan PKH? Ya sahabat-sahabat, ada namanya aplikasi cek bansos. Bisa mengusulkan dirinya pribadi
bila benar-benar layak, sanggah saudara atau tetangga kita yang tidak layak menerima bansos. Ya, artinya ini penuh nih 10 juta penerima manfaat. Ini antrian peserta BPNT, peserta Desil 2 1 sampai 4 ini akan masuk. Bagaimana caranya? Ya kalau di sini PKH ini harus ada yang mengundurkan diri atau tergraduasi, sahabat-sahabat. Kalau tidak tergraduasi, ya mana bisa yang ini masuk. Logikanya seperti itu, sahabat-sahabatku semuanya ya. Meskipun di sini itu banyak yang benar-benar layak ya, tapi peserta kuota PKH-nya itu penuh. Nah, dengan itu adanya P2K2, pendamping PKH mendorong, ayo sahabat-sahabat yang sudah merasa mampu, ayo kita keluar dari PKH ini. Ayo yang sudah 5 tahun lebih mendapatkan PKH, ayo keluar. Ya masa ya, kalau sahabat-sahabat semuanya, pemerintah memberi bantuan itu bukan untuk turun-menurun, untuk ahli waris, sahabat-sahabat. Perlu dimengerti. Itu sahabat-sahabat, semoga bisa menjawab ya. Jadi harus peserta PKH yang 10 juta ini harus ada yang keluar, baru ini masuk. Ya, masuknya adalah by system. Ya, saya kira seluruh desa mesti mengajukan seluruh warganya masuk semuanya. Ya, nanti yang menyeleksi adalah Kementerian Sosial. Seperti itu sahabat-sahabat. Terus yang kedua adalah ini persiapan ground checking sahabat-sahabat dari pendamping PKH. Ini lagi di mapping untuk peta-peta siapa-siapa saja yang akan di ground checking yang PBI-nya non-aktif. Jadi ditunggu sahabat-sahabat semuanya, ditunggu. Nah, jadi ditunggu sahabat-sahabat, rumahnya nanti akan didatangi siapa-siapa saja nama yang akan di ground checking, PBI-nya yang non-aktif. Itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi data yang diperlukan adalah KK KTP aktif, nomor KIS juga kalau ada ya. Terus nomor listrik. Jadi ground checking seperti kemarin ya. Jadi diaktifasi untuk keperluan apakah masih layak atau tidak. Pendamping tidak bisa menilai memastikan dia itu layak atau tidak. Yang memastikan data nanti akan diolah oleh BPS, Badan Pusat Statistik, ya, dikomparasikan atau dibandingkan dengan data-data yang lain yang dipunyai oleh BPS. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Yang ketiga, ini ada informasi akan mendapatkan bansos lagi sahabat-sahabat semuanya dari pemerintah pusat ya. Sebentar kami carikan cuplikannya ya. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya sudah ada. Nah, ini didengar. Di sini perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah serta mencari kantongan hari seperti itu cuplikan dari Kementerian Keuangan yang menjadi sasaran program nasional ya, bukan Kementerian Sosial yang mengadakan, tapi negara melewati menugaskan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan. Yang terakhir adalah lansia akan mendapatkan MBG. Ini seru sahabat-sahabat ya, MBG makan bergizi gratis. Gak tahu ya kalau di daerah teman-teman pelaksanaannya bagaimana, dapatnya bagaimana. Kalau di daerah kami dikontrol, masyarakat juga memberikan masukan, itu bisa ya, memberikan masukan selama berjalan ya. Paling ada 1-2 kali itu mengalami miskomunikasi sehingga makanan yang seharusnya ekspektasinya layak menjadi tidak layak ya. Di sini SPPG diberi masukan oleh masyarakat juga ya. Kalau dulu lansia ini namanya permakanan mungkin satu kecamatan hanya 10 atau sedikit lah pokoknya ya. Sekarang akan ditingkatkan karena dengan adanya dapur di SPPG di setiap kecamatan nanti itu akan sangat membantu. Oke sahabat-sahabat, itu informasi yang bisa kami berikan. Semoga puasanya lancar di bulan penuh berkah ini. Yang belum mendapatkan THR segera cair ya sahabat-sahabat semuanya.
dan juga keberkahan di bulan Ramadan ini. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Ramadan.